Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabar hari ini? Kabar baik ya? Oke, kelas 12A udah masuk meet semua belum? Oke, kalau udah masuk meet, kita langsung aja mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke? Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi gini sebelumnya. Kalian kalau mau punya acara atau kalian kalau mau punya hajat, pastikan udah mempersiapkan acara itu dari jauh-jauh hari sebelumnya dan dipersiapkan secara matang dengan dipikirkan, dikonsep dengan baik dan benar dan sesempurna mungkin kan ya. Begitu juga sama halnya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya sudah dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya, yaitu kurang lebih sekitar 5 bulan sebelumnya, dan dipersiapkan dimulai dari bulan Maret, lebih tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Oke, jadi pada tanggal 1 Maret 1945 ini terbentuklah suatu badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan usaha ini namanya adalah BPUPKI atau dalam nama panjangnya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini memiliki nama atau sebutan dalam bahasa Jepang. Coba, ada yang tahu nggak dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut sebagai apa? Kalau ada yang tahu bisa aktifkan suaranya ya. Oke, betul sekali. Jadi, dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini disebut sebagai Dokuritsu Junbiko Sakai. Nah, BPUPKI sendiri ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Oke, jadi bisa dilihat ya di slide PowerPoint-nya. Di situ ada foto beliau, foto Dr. Rajiman Widyodiningrat, lalu ada tujuan dari BPUPKI dan kapan terbentuknya. Oke, jadi sebagai badan persiapan, BPUPKI ini mengalami 2 kali sidang. Sidang yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Lalu sidang yang kedua ini terjadi pada tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945. Nah, dalam sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara. Maka dari itu, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno memiliki dan mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai rumusan dasar negara. Hingga akhirnya, pada suatu waktu, di tanggal 1 Juni 1945 ini, terpilihlah pendapat dari Insinyur Soekarno mengenai rumusan dasar negara yang nantinya rumusan dasar negara itu kita kenal sebagai Pancasila. Nah, maka dari itu di tanggal 1 Juni, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu, di sidang kedua, pada tanggal 10 sampai 14 Juli ini menghasilkan Undang-Undang Dasar beserta pembukanya atau biasa kita sebut dengan preambul. Nah, di antara jeda sidang pertama dan sidang kedua ini, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 ini, terbentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Nah, karena anggotanya 9 orang itu, maka panitia itu disebut sebagai panitia 9 atau panitia kecil. Nah, panitia 9 ini memiliki tugas untuk mematangkan rumusan-rumusan dasar negara yang sebelumnya sudah dikemukakan. Nah, hingga akhirnya panitia 9 ini menghasilkan suatu karya. Nah, karya tersebut bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi, pada Piagam Jakarta ini terdapat rumusan-rumusan dasar negara yang setelah beberapa kali terjadi perubahan, lalu hingga menjadi Pancasila seperti yang kita kenal hari ini.
Nah, di slide PowerPoint itu terdapat rumusan-rumusan Piagam Jakarta ya, dan beberapa kalimat yang diubah dari sebelumnya hingga kalimat yang biasa kita kenal, biasa kita sering dengar di dalam Pancasila. Di dalam slide tersebut udah ada ya, silahkan bisa disimak, oke? Lalu, hingga akhirnya di tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI ini dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Kenapa sih kok dibubarkan? Karena pemerintahan Jepang ini menganggap bahwa BPUPKI ini telah menyelesaikan tugas-tugasnya, begitu. Kemudian di tanggal 12 Agustus 1945 ini terbentuklah PPKI. Coba ada yang tahu nggak PPKI ini kepanjangannya apa? Oke, benar. Jadi PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya memiliki istilah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi, PPKI ini ada untuk melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya yaitu BPUPKI. Oh iya, PPKI ini beranggotakan 21 orang ya. Bisa dilihat di slide, itu terdapat foto dari Insinyur Soekarno beserta mengenai PPKI, oke? Hingga pada akhir dari Perang Dunia Kedua, terjadilah suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut itu sangat memukul rakyat Jepang. Jadi peristiwa itu, ada yang tahu nggak kira-kira peristiwanya apa? Kalau ada yang tahu, suaranya di-onin ya. Oke, benar sekali. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa pengeboman dua kota di Jepang yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Dibom itu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Lalu, karena peristiwa itu, hingga akhirnya mendorong Jepang untuk melakukan penyerahan diri atau menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu ini sangat cepat sekali menyebar dan akhirnya terdengarlah oleh pemuda-pemuda di Indonesia lewat radio. Nah, pada saat itu bersamaan dengan waktu itu terdapat suatu golongan muda. Golongan muda ini di situ juga bertepatan dengan adanya Mr. Muhammad Hatta. Lalu langsung mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, rapat di Jalan Pegangsaan Timur ini diketuai oleh Chairul Saleh. Isi rapat ini apa sih? Jadi, isi dari rapat ini adalah mendorong atau mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada saat itu juga atau selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, dari hasil rapat itu lalu disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Mr. Soekarno. Namun, Mr. Soekarno sedikit menolak dan memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini terjadi karena Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan resmi dari pihak Jepang mengenai berita tersebut. Lalu, selain itu, Soekarno juga harus berunding dengan orang-orang dari golongan tua lainnya. Karenanya, Mr. Soekarno dan Muhammad Hatta meminta pemuda dari golongan muda ini untuk sabar dalam mengumumkan proklamasinya, hingga akhirnya Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta ini diamankan ke Rengas Dengklok oleh orang-orang dari golongan muda. Nah, orang-orang dari golongan muda tersebut setelah membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sementara itu di Jakarta dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Chu Sang-in. Nah, pada saat itu Mr. Ahmad Subarjo yang mencari
keberadaan dari Soekarno dan Muhammad Hatta pun akhirnya memberangkatkan diri ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Mr. Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta. Hingga akhirnya Ahmad Subarjo pun berjanji dengan jaminan nyawanya kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan ini akan tetap diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Dengan jaminan Ahmad Subarjo itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Jadi, setelah Mr. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus di jam setengah 11 malam, hingga akhirnya mereka berdua pun sebelum merumuskan naskah proklamasi menemui Mayor Jenderal Nishimura. Untuk apa sih mereka berdua menemui Mayor Jenderal? Nah, jadi mereka berdua ini menemui Mayor Jenderal ini untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun, pada pertemuan tersebut itu tidak dihasilkan kesepakatan karena keadaannya Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik yang ada di negara Indonesia pada saat itu. Hingga akhirnya pun Soekarno dan Muhammad Hatta ini memutuskan untuk melanjutkan kembali pembuatan naskah proklamasi. Lalu, setelahnya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali melanjutkan perjalanan pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi, singkat cerita, Laksamana Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang. Namun, dia ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau pada akhirnya memberikan jaminan keselamatan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo pada saat itu. Hingga akhirnya penyusunan itu pun terjadi dan kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Lalu kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Lalu teks tersebut mengalami sedikit perubahan dan saran yang diberikan oleh Soekarni dan teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Lalu Soekarni ini memberikan usulan bahwa naskah ini untuk ditandatanganin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu pada pukul 4.30 atau setengah 5 pagi, konsep naskah proklamasi ini telah selesai disusun. Oke, jadi di PowerPoint bisa dilihat terdapat sedikit fun fact mengenai penulisan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Bisa disimak ya. Nah, oke, lanjut. Jadi setelah disepakati, pembacaan teks proklamasi ini terjadi pada jam 10 pagi di kediaman Insinyur Soekarno. Lalu pada pagi harinya, rumah Soekarno pun sudah dipadati oleh banyak orang. Sodan Kolatif Hendra Ningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Hingga akhirnya ketika Muhammad Hatta datang, acara pun segera dimulai. Lalu pengibaran bendera merah putih dikibarkan oleh Sodan Kolatif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta dan dibantu oleh Es Suhud. Nah, untuk bendera merah putihnya ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno. Lalu pada saat pengibaran bendera merah putih, para hadirin pun spontan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, berita proklamasi ini disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor Domai. Namun, mendengar berita proklamasi ini, Jepang akhirnya melarang penyiaran mengenai berita tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar di Domai ini diputus dan disegel, sehingga sudah tidak bisa untuk digunakan kembali. Namun, pemuda Indonesia ini
tidak kehilangan akal hingga akhirnya mereka kembali membuat alat pemancar sendiri dan seadanya. Lalu mereka bisa menyiarkan berita-berita tersebut ke seluruh Indonesia. Selain melalui siaran radio, penyebaran berita proklamasi ini dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Selain itu, tokoh-tokoh PPKI yang berasal dari daerah pun diminta untuk kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi ini. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.